Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Untuk hari ini di les pertama kita akan mengikuti pembelajaran kimia yang akan disampaikan oleh Ibu Puji. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi yang sebelumnya. Maka dari itu, saat ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu benzena dan turunannya. Baik anak-anakku sekalian, benzena mungkin merupakan kata yang asing bagi kalian. Nah, padahal sesungguhnya benzena itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, senyawa apa saja, senyawa benzena itu terdapat dalam obat-obatan. Bagaimana strukturnya dan apa saja kegunaannya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Benzena ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Frederick August Kekule yang menemukan benzena berupa senyawa segi 6 beraturan dengan sudut antar atom C sebesar 120 derajat Celcius, memiliki rantai tertutup atau siklik, dan memiliki tiga ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, tampak pada gambar berikut, ini adalah struktur dari benzena. Selanjutnya, ikatan yang terdapat dalam benzena. Benzena memiliki keunikan, yaitu memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling, yang menyebabkan elektron terdelokalisasi, sehingga sangat sulit untuk mengalami reaksi adisi. Nah, peristiwa ini disebut dengan resonansi elektron. Kalian bisa lihat bahwa elektron dapat berpindah-pindah sehingga mengakibatkan cincin benzena berada dalam keadaan stabil. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke tata nama benzena. Benzena dengan rumus molekul C6H6 dengan nama Yupak 135 sikloheksatriena memiliki aturan dalam penamaannya, di mana jika satu atau lebih atom H digantikan oleh gugus lain, maka akan menghasilkan turunan benzena. Kalian dapat lihat pada slide berikut senyawa-senyawa yang merupakan turunan benzena. Oke, selanjutnya adalah turunan benzena dengan satu gugus fungsi. Contohnya adalah aminobenzena, yaitu senyawa benzena dengan gugus amina, disebut dengan anilin. Lalu ada benzena dengan gugus aldehid, dinamakan benzaldehid, dan gugus benzena dengan gugus keton ya. Ibu ulangi, cincin benzen dengan gugus keton disebut dengan asetofenon. Selanjutnya ada turunan benzena dengan gugus fenil, di mana fenil sebagai substituen. Tentukan posisi gugus fenil dan diikuti dengan nama rantai induk. Contohnya adalah 2 fenil butana dan 1 fenil etanol. Selanjutnya adalah turunan benzen dengan gugus metil. Ada 2 senyawa yaitu toluena dan gugus benzil sebagai substituen. Awalan benzil diikuti oleh nama rantai induk. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke turunan benzena dengan 2 gugus fungsi. Membentuk 3 isomer yaitu orto, meta, para. Isomer orto yaitu substituen dengan nomor cincin benzen 1, 2, lalu ada gugus meta dengan nomor cincin benzen 1, 3, dan isomer para dengan gugus benzen 1, 4.
Nah, untuk tata nama benzen mengikuti prioritas substituen. Dapat menggunakan posisi angka atau isomer. Kalian lihat contoh berikut, 1,2 diklorobenzen, metilparaben ataupun propil paraben. Kemudian ada turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsi. Maka penomorannya berdasarkan kereaktifan gugus fungsi dan gugus fungsi yang paling reaktif diberi nomor terkecil. Berikut ini adalah urutan kereaktifan gugus fungsi, dapat kalian lihat pada slide. Lalu yang terakhir adalah turunan benzena dengan gabungan dari cincin-cincin benzena. Kita lihat di slide ada senyawa naftalena dan ada senyawa fenantrena. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, tetap semangat. Nah, untuk les berikutnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Leni. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama saya, Leni Anggraini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini sudah sering kalian dengarkan, yaitu tentang materi tentang perpangkatan. Oke. Nah, apa itu pengertian dari eksponen? Nah, eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Nah, fungsinya di sini bentuknya dalam bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi tergantung dari berapa banyak N-nya, itulah nilai A-nya. Oke, contohnya 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya itu adalah pangkat 3. Maka 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 8. Nah, contoh yang berikutnya, minus 3 pangkat 4. Nah, di sini pangkatnya pangkat 4. Minus 3 kan sebanyak pangkatnya ada sebanyak 4 kali. Maka minus 3 kita tulis sebanyak 4 kali. Minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Maka hasilnya adalah 81. Mudah kan? Nah, selanjutnya setelah mengetahui pengertian dari eksponen, kita lanjutkan dengan bentuk umum dari eksponen, yaitu bentuknya Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X, di mana nilai A itu lebih besar dari 0 dan nilai A tidak boleh sama dengan 1. Nah, nilai A disebut dengan bilangan pokok dan X disebut dengan pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Oke, nah sifat-sifat eksponen. Yang pertama, jika bentuknya A dipangkatkan dengan M dikali dengan A pangkat N, maka penyelesaiannya adalah pangkatnya kita jumlahkan menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jika bentuknya pembagian, maka cara penyelesaian pangkatnya adalah dikurang. Jadi A pangkat M dikurang dengan N. Oke, yang ketiga, A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Ini bisa kita hubungkan bentuknya menjadi A dikali B dipangkatkan N. Kenapa? Karena pangkatnya sama-sama berpangkat dengan N. Jadi nilai A dan nilai B-nya kita gabungkan, baru dipangkatkan dengan nilai N. Yang keempat, A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, ini sama halnya dengan sifat yang ketiga, yaitu pangkatnya sama-sama dengan N. Bentuknya dalam bentuk pembagian. Jadi penyelesaiannya A dipangkat A per B dipangkatkan dengan N. Yang kelima, A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N. Maka cara penyelesaiannya adalah A pangkat M dikali dengan N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Ingat, kalau dia bentuk perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkat 3 ditambah dengan pangkat 2 menjadi pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Yang kedua, 8 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, 8 ini kita ubah dulu bentuknya menjadi 2 pangkat
3, yaitu dengan cara 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi karena 2-nya ada sebanyak 3 kali, maka menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya 8 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, perubahan dari 8 tadi adalah 2 pangkat 3 kan? Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Ingat, kalau dia perkalian pangkatnya dijumlahkan, maka menjadi 3 tambah 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, maka hasilnya adalah 128. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita masuk contoh yang ketiga. 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 2. Maka menjadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, yang keempat, 81 per 3 pangkat 2. Sama seperti tadi, kita ubah dulu 81-nya ini. 81 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, maka menjadi 3 pangkat 4. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Maka 81 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka karena dia pembagian, pangkatnya kita kurangkan. 3 pangkat 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, contoh yang kelima, kita campur ya antara perkalian dan pembagian. 27 dikali dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat minus 1. Nah, seperti tadi, 27 kita ubah dulu bentuknya. 27 itu sama dia dengan bentuknya 3 kali 3 kali 3. Maka menjadi 3 pangkat 3. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 27 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat minus 1. Maka bentuk sederhananya adalah kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Maka menjadi 3 pangkat 3 tambah 4 dikurang dengan minus 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7. Negatif bertemu dengan negatif, maka menjadi positif. Maka menjadi 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 adalah 6.561. Oke, selanjutnya contoh yang ke-6. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, karena dia bentuk perkalian kita dekatkan yang tadi. 3 kali 2 pangkatnya 3, karena pangkatnya sama, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 6 pangkat 3 sama dengan 216. Oke. Nah, kalau dia cara manualnya itu kita jabarkan 3 pangkat 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 dikali 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 3 kali 3 kali 3, 27. 27 kali 8, maka hasilnya 216. Lebih ribet ya, jadi kita menggunakan sifat dari eksponensial biar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Oke, contoh yang ke-7. 3 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Bentuknya sama, jadi kita dekatkan 3 per 5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 per 5 pangkat 2, kalau mau disederhanakan jadi 9 per 25. Oke, contoh yang ke-8. 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Kalau dia pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kalikan. Menjadi 3 dipangkatkan 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Yang ke-9, 64 dipangkatkan dengan 3. 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Maka menjadi 2 pangkat 6. Sehingga 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 18. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai eksponensial. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi materi pembelajaran matematika. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi pembelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk materi pembelajaran bahasa Inggris kali ini, we are gonna discuss about application letter. I
I hope you all knows about application letter ya. Application letter itu adalah a job application letter, also known as a cover letter, is a letter you send with your resume to provide information on your skills and experience. Jadi, application letter ini dalam bahasa Indonesia adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, yang mana berisi resume tentang informasi kita dan juga pengalaman kita. Nah, selanjutnya there are 6 tips in making a good application letter. First, do not copy your resume. Jadi nggak boleh copy dari resume orang. Second, tailor each application letter to the job. Third one is be professional. Fourth is carefully proofread. And then follow business letter format, and the last one is decide whether to send a hard copy or email. Okay, so this is the example of form of application letter. First, we have to add applicant contact details. Don't forget to add that, and also recipient contact information. After that, you have to add subject here, and then greeting, an introduction, main body, relevant work experience, conclusion, sign off, signature, attachment in the last. Okay, so now I want you to make an application letter for your assignment. Okay, I think it's enough for today. Thank you. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran bahasa Inggris, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di hari esok, siswa-siswi cerdas dan hebat semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.